sekolah minggu semuanya. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Nah, hari ini kakak juga mau ngasih selamat kepada seorang teman kita, teman yang baru yang bernama Adik Grace Mangita Pangaribuan. Selamat bergabung Adik Grace. Nah, nanti Adik Grace ini akan berada di kelas besar bersama Kak Jamari dan Kak Anti. Oke adik-adik semua, sebelum kita mulai menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, kakak ajak kita mau satu hati, kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita. Semua ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, syukur kepadamu Tuhan, kalau satu kali lagi kami boleh beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, semua anugerah-Mu, semua yang terbaik sudah Engkau limpahkan bagi setiap kami, dari anak-anak yang paling kecil sampai yang paling besar, juga bagi semua kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, kami akan memuji Engkau. Engkau hadir beracara di tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Yuk sekarang kakak ajak kita semua bangkit berdiri, kita mulaikan pujian. Kau mau berjalan bersama Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku. Kita sudah banyak mendengar tentang janji Tuhan, dan minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Tuhan itu setia akan janjinya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Karena apa? Tuhan mau taruh hidup kita di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dan tidak pernah kita ditinggalkan. Mari kita naikkan pujian terakhir, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
Kita menaikkan pujian, ku di tangan. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Tutup mata. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam hati-Mu, ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami tenang kini Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang setia akan janji-janjinya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Sekarang kami mau duduk diam. Kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Urapi setiap kami. Berikan kami hati yang baik, agar firman-Mu boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Lanjut ibadah ini kami serahkan di dalam tangan pimpinan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diam untuk duduk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang disayang Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik, beberapa minggu kita telah mendengar tentang janji Tuhan kepada manusia. Kalian masih ingat tentang pelangi? Apa janji Tuhan dengan adanya pelangi? Apa? Iya, betul. Janji Tuhan tidak menghukum manusia dengan air bah. Minggu kemarin kita mendengar tentang janji Tuhan kepada Abraham, kepada Yosua, dan juga kepada Daud. Kita juga mendengar ada janji yang searah. Ada juga janji yang timbal balik, yaitu perjanjian dua arah. Baik janji Tuhan maupun dengan kita manusia. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengar janji Tuhan yang lain. Mari duduk yang baik, mendengar dengan baik, terlebih
anak-anak kelas tengah dan besar, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab kalian. Adik-adik, janji seperti apa yang paling berkesan dalam hidup kalian? Dan itu ditepati. Misalnya, adik-adik ingin merayakan ulang tahun adik-adik bersama teman-teman kalian. Dan adik-adik bilang sama papa, "Pa, nanti kalau adik ulang tahun, adik ingin merayakannya bersama teman-teman." Nah, papa akan menjawab, "Ya." Nah, itu adalah janji yang searah. Tapi kalau papa bilang, "Ya, papa akan menepati janji papa untuk kalian bisa makan bersama-sama, merayakan ulang tahun adik bersama teman-teman, tetapi nilai adik harus mendapatkan A." Nah, kalau adik berjanji baik, itu adalah perjanjian dua arah. Nah, adik-adik, janji Tuhan itu bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi untuk anak-anak seperti kalian, Tuhan juga memberikan janjinya. Apakah janji Tuhan untuk anak-anak? Ya, ada beberapa janji Tuhan untuk anak-anak. Yang pertama adalah Tuhan itu menyambut anak-anak. Dapat kita baca pada Mazmur 27 ayat 10. Ayo anak-anak kelas pratengah, tengah dan besar, mungkin bisa semuanya membuka Alkitab. Nah, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 27 ayat 10. "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Artinya adalah orang tua kita itu tidak sempurna, tetapi kasih Tuhan itu sempurna. Janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan tidak pernah menganggap remeh anak-anak, karena pada setiap anak dikirimkan malaikat penjaga, dan malaikat penjaga ini terus melihat wajah Bapa. Jadi kalau ada orang dewasa yang mau bertingkah macam-macam terhadap anak-anak, maka malaikat penjaga akan melaporkan kepada Bapa di surga. Nah, dapat kita baca dalam Matius 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10. "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga." Janji Tuhan yang ketiga adalah Tuhan menyediakan puji-pujian untuk membungkam iblis dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu. Nah, adik-adik, dari sejak kecil kalian dapat menjadi prajurit kerajaan surga. Nah, kalian bisa memuji Tuhan lewat nyanyian pada saat kalian beribadah, atau kalau kalian merasa takut sendirian, atau pas malam mau tidur sendirian teriak-teriak, "Ma, temenin Ma." Nah, sekarang kalian tahu kan, Tuhan menyediakan puji-pujian untuk membungkam iblis. Berarti tidak ada ketakutan lagi. Ya, adik-adik. Tapi kalau kalian masih merasa, aku sedikit takut. Nah, kalian bisa menyanyi. Ya, kalian bisa menyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik, jangan takut lagi ya. Tuhan menyertai kalian. Janji Tuhan yang keempat adalah orang dewasa yang menyambut anak-anak itu sama dengan menyambut Yesus. Menyambut Tuhan Yesus sama dengan menyambut Bapa di surga. Nah, kalian dapat membaca dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-37. Nah, janji Tuhan yang kelima adalah Tuhan melindungi anak-anak dari penyesatan. Nah, mari kita baca juga dalam Injil Markus 9 ayat yang ke-42. Injil Markus 9 ayat yang ke-42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan sangat melindungi anak-anak dari penyesatan. Adik-adik, kita patut bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, yang berjanji melindungi kita, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Terhadap anak-anak, Tuhan tidak pernah bohong akan janjinya pada anak-anak. Semua janji Tuhan pada anak-anak digenapi oleh Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat janji-Mu sehingga kami tidak takut lagi. Kami mau menjadi prajurit-prajurit kerajaan surga. Kami mau Tuhan terus melayani Engkau dalam puji-pujian kami sehingga kami memperoleh janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Halo, saya Vio. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajarku sejak kecil. Sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Saya Gio. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Dadah.